Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Rahmat dan karunia semoga berlimpah kepada kita karena kita tanpa henti selalu bersyukur. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, sekarang udah ketemu. Bagi muslim yang sudah diwajibkan berpuasa, yaitu yang pasti beragama Islam, baligh, ya, berakal, tidak dalam bepergian jauh, mampu berpuasa alias sehat, maka hari ini kita mulai sahur yang pertama kali ya di bulan ini. Ya, ini hari pertama kita sahur. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi sahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Adzan berkumandang, puasa telah dimulai. Kita mulai berhenti ya, harus tahan nafsu, tahan makan, tahan minum. Kita mulai menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Banyak pantangan yang tidak boleh kita lakukan saat berpuasa Ramadan ini. Apa yang harus kita hindari? Hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa sih? Yang pertama, masuknya suatu melalui 5 lubang yang ada di anggota badan kita ini. Itu apa? Mulut, ini kan? Hidung, ini lagi gatel ini hidungnya, betulan ya, aduh. Hidung, ya, lubang hidung ya. Kemudian telinga, lubang air kecil, ya, dan lubang air besar. Itu secara umum. Kita akan bahas lebih detail lagi tentang yang 5 lubang itu. Pada mulut, yang dimaksud masuknya pada lubang mulut itu, ya, masuknya benda pada mulut itu yang dimaksud adalah ditelan. Ya, kalau misalkan cuman ini ada tasbih dimut-mut ini ya nggak batal, ya kan? Ya, tapi ngapain kurang kerjaan tasbih dimut-mut ya? Permen jangan dimut, ntar dimut habis itu ditelan. Nah, itu membatalkan. Selagi tidak ditelan, itu tidak batal. Nah, bagaimana kalau ludah? Kita boleh menelan ludah asal masih murni, ya, murni ludah. Masa iya nih kita meludah ditaruh di mangkok terus diminum? Wah, itu nggak boleh. Itu udah keluar, udah nggak murni, ya kan? Itu harus murni ludah. Jadi ludah masih murni yang belum keluar dari mulut sendiri, itu tidak batal. Nah, gimana kalau berkumur saat wudhu? Nah, itu sering ditanyakan. Nah, berkumur, nah kalau di bulan puasa itu biasanya kan berkumur-kumur itu makruh. Tapi kalau berkumur saat wudhu itu sunnah sebenarnya. Nah, namanya sunnah itu kan nggak wajib, tidak harus, bisa dilakukan, boleh juga tidak, tapi kalau dilakukan lebih baik. Nah, tapi kalau takut nanti menelan, ya kan, menelan dari air kumuran itu, ya tidak usah kumur kan itu. Jadi berkumur itu boleh, berkumur saat wudhu, ya, sunnah. Jangan tatatan, ya, harus dibuang 100%, 100%. Jangan ada yang tersisa untuk ditelan, ya, dengan alasan haus ditelan dikit, itu membatalkan. Jadi berkumur saat wudhu itu tidak batal. Terus bagaimana ketika wudhu tiba-tiba tidak sengaja tertelan? Nah, ini tidak sengaja tertelan, kan bisa saja. Jadi ketika kita wudhu, ambil air wudhu, berkumur, ya kan, nah, terpleset mau jatuh, atau ada yang ngagetin, tahu-tahu tertelan. Tertelan, beda loh kalau ditelan kalau tertelan. Tertelan itu artinya tidak sengaja. Harus bisa membedakan antara ketelen
ya, atau tertelan dengan ditelan. Nah, kalau ditelan itu sengaja. Kalau ketelan alias atau tertelan itu tidak disengaja. Kalau tidak disengaja itu nggak apa-apa, lanjutkan puasanya. Kemudian lubang yang kedua yaitu lubang hidung. Yang dimaksud ya lubang hidung di sini adalah melebihi batas. Melebihi batas. Batasnya di mana? Ya kan? Ya ukurannya sih ngupil ya, ngupil ini gini ya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dalam itu misalkan kan kita ambil wudhu seret, nah itu sampai dalam gini itu membatalkan nanti sampai ke telan kan gitu. Ini kan nyambung itu sampai tenggorokan kan. Kemudian lubang kuping. Nah, yang dimaksud di dalam lubang kuping ini ya itu masih pada batasnya. Nah, kalau melebihi ya, jadi kalau kita korek kuping pakai gini ya, gatel gitu misalnya gatel, oh masuk gatel diemin pakai jari ini, itu enggak. Jadi enggak batal. Jadi kalau pakai korek kuping itu kan sampai dalam. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Nah, kemudian lubang depan dan lubang belakang. Ya, lubang depan dan lubang belakang itu apa? Ya, lubang kencing dan lubang buang air besar. Itu memasukkan barang lubang air kecil dan lubang air besar itu membatalkan puasa. Batasnya gimana? Nah kan sedang kita bersih-bersih ya, untuk membersihkan, atau kalau orang bahasa kerennya cebok. Cebok itu batasnya perut jari nih. Ya, jangan dimasukkan, tapi perutnya untuk cebok dibersihkan, untuk membersihkan depan maupun belakang ya, pakai perut jari. Nah, itu tidak membatalkan ya. Ukurannya perut. Selain 5 lubang tadi yaitu muntah dengan sengaja ya, jadi sengaja masukkan jari kurang kerjaan gitu kan, sampai muntah ya, sengaja, itu membatalkan puasa. Nah, tapi kalau tidak sengaja ya, tidak sengaja itu apa misalnya, jadi misalnya kita lewat di suatu tempat terus bau busuk, nah, kita nggak tahan akhirnya muntah, atau nggak sengaja kita naik angkutan umum atau naik kendaraan mabuk kendaraan, nah, ya kan, terus kemudian muntah, nah itu tidak membatalkan, tapi dengan catatan ya, setelah muntah ya, jadi jangan nelen ludah sebelum kita kumur-kumur ya. Jadi kumur-kumur sampai bersih, sampai 100% air yang di dalam mulut itu dibuang sampai bersih ya. Nah itu baru nanti setelah bersih nggak ada air lagi, baru boleh nelen lagi ludah. Tertelan kan suka nelen ludah gitu. Nah, kemudian memaksa mengeluarkan air mani atau bersenggama. Nah ini untuk suami istri ya, meskipun tidak keluar mani yang gitu, itu membatalkan puasa. Nah ini nih hukumannya berat ya, hukumannya berat. Kalau melanggar maka diwajibkan membayar denda ya, atau kafaroh, tebusan. Nah, denda ini ada 3 jenis ya. Yang pertama apa urutannya itu? Memerdekakan budak. Nah, zaman sekarang ini di Indonesia kan nggak ada nih budak nih, jadi bisa lewat ya, memerdekakan budak. Kemudian ya, urutan kedua itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 2 bulan berturut-turut, panjangan 2 bulan, makanya jangan melanggar ya, bayangan 2 bulan berturut-turut. Nah kalau tidak kuat ya kan, fisiknya nggak kuat untuk berpuasa berturut-turut itu, nah bisa digantikan dengan memberi paket kepada 60 orang fakir miskin ya, yang masing-masing 6 ons atau 0,6 kg. Nah begitu berat kan, maka harus tahan dulu sampai berbuka ya kan. Jadi jangan model akal-akalan ya, wah udah nggak tahan mau melakukan hal yang seperti itu gitu, wah membatalkan puasa dulu gitu, makan, nah, setelah makan kan batal baru melakukan. Lah Allah kok diakalin? Nggak bisa ya, tetap akan mendapat hukuman ya, makanya tahan nafsu. Kemudian hal yang membatalkan lain yaitu haid ya, itu tentunya pada perempuan.
yang sudah balik, yaitu haid. Kemudian melahirkan, ya, udah tahu kan melahirkan. Nah, setelah melahirkan itu ada namanya nifas, ya. Jadi perempuan yang setelah melahirkan kemudian mengeluarkan darah nifas, nah itu tidak boleh berpuasa. Terus kemudian hilangnya akal. Nah, hilang akal itu kalau bahasa kerennya edan, ya, gila. Nah, jadi ini gila. Untuk hilang akal ini kan ada beberapa ya. Nah, bisa gila, ya kan? Gila cuma sebentar pun, itu membatalkan puasa. Kemudian pingsan, ya, pingsan seharian penuh. Nah, pingsan itu kan hilang akal. Terus hilang akal yang ketiga tidur. Nah, hilang akal yang ketiga ini tidak membatalkan puasa, ya. Kalau kita tidur tidak batal puasanya, ya kan? Nah, daripada kita nanti ngomongin orang atau berbuat yang enggak, lebih baik tidur lah. Tapi jangan tidur seharian sampai meninggalkan sholat, ya. Terus kemudian yang membatalkan adalah murtad, ya. Jadi ketika berpuasa kemudian pindah agama, nah itu batal puasanya karena syarat berpuasa itu harus beragama Islam. Nah, jadi kalau murtad itu berarti batal. Nah, itu tadi hal yang membatalkan puasa. Mari kita jaga sehingga dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk. Ya. Semoga ibadah puasa kita pada bulan Ramadan ini diberikan kelancaran dan kesempurnaan serta menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.